yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita menaburkan kesedihan, kekhawatiran lewat rasa kita, maka ya kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan kekhawatiran dalam kehidupan nyata. Jadi tetap tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Jadi berspiritual itu masuk ke dalam diri, Bapak Ibu. Biar yang di luar diri biarin lah. Yang penting kita terus berproses masuk ke dalam diri. Radiasinya asal kita berproses juga akan radiasi keluar diri kok. Tapi kalau kita ketakutan, kita khawatir, justru kita menjadi ikut andil dalam perusakan alam ini. Jadi imbangi dengan kita laku tirakat. Kita menjaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Karena sesuai dengan judulnya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita menaburkan kesedihan, kekhawatiran lewat rasa kita, maka ya kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan kekhawatiran dalam kehidupan nyata. Jadi tetap tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Berdamailah dengan diri, berdamailah dengan alam ini, berdamailah dengan semua energi. Maka hidup kita akan selalu dalam kedamaian, karena kita memancarkan kedamaian. Kedamaian itu akan kembali kepada diri kita. Tenang, damai, dan bahagia. Tenang, damai, dan bahagia. Apapun yang kita pancarkan, biarpun itu lewat pikiran, biarpun itu lewat rasa, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita ucapan ini saja, ucapan. Udah Bapak Ibu sering-sering aja mengucapkan susah amat ya, susah amat ya, susah amat. Hidup Bapak Ibu akan dipenuhi oleh kesusahan dalam alam nyata. Tapi diganti kata-katanya dengan hidup ini mudah. Bersama Tuhan kita pasti akan bisa. Hidup ini mudah. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Waalaikumsalam, rahayu. Jadi semua ya kembali ke pribadi masing-masing. Jaga kata, jaga rasa, jaga diri agar tidak terkontaminasi. Tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Tubuhku bercahaya, akal pikiranku bersinar dan bercahaya terang benderang. Hati dan rasaku bercahaya terang benderang. Gitu, ngomongnya yang negatif-negatif terus, giliran dalam kehidupan nyata dijumpai oleh kenegatifan, protes. Semua yang terjadi karena diri kita sendiri. Jadi mulai dirubah sendiri kata-kata. Kata adalah doa, kata ada kuasa. Apa yang kita katakan akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita lemparkan dalam kata-kata kita ini sejatinya itulah diri kita. Kita masih sering menghujat orang lain, kita masih sering menjelek-jelekan orang lain. Itu tandanya hati kita itu masih penuh dengan penghujatan, penuh dengan kejelekan gitu. Jadi ayo jaga kata,
Yang universal itu tadi tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Makanya dalam agama kan diajarkan agar kita selalu mengagungkan Tuhan kita, selalu mensucikan Tuhan kita, selalu selalu sadar kepada Tuhan kita lah. Kita umpama nih membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpama lo yo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kesadaran kita mengagungkan Tuhan kita. Tuhan itu sudah besar. Bukan berarti kita mengagungkan terus Tuhan tambah besar. Enggak, Tuhan itu sudah besar. Tapi di saat kita mengagungkan Tuhan kita, ini flashback timbal baliknya, Tuhan pun akan mengagungkan kita. Di saat kita mensucikan Tuhan kita, Tuhan pun akan mensucikan diri kita. Di saat kita memuliakan Tuhan kita, Tuhan akan memuliakan diri kita. Flashback, tabur tuai. Ini tabur tuai ilahi gitu loh. Di saat kita memuji Tuhan kita, ya kita akan mendapatkan energi baliknya adalah pujian. Yang mungkin tadinya Bapak Ibu menderita, Bapak Ibu dikucilkan, dipandang sebelah mata, diasingkan dan sebagainya, asal Bapak Ibu selalu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, 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 penuh kesadaran dan penghayatan, ya pujian itu akan kembali ke diri kita. Yang tadinya mungkin dikucilkan, sekarang akan yang tadinya dipandang sebelah mata, sekarang akan dipandang dengan kedua mata. Gitu Bapak Ibu. Jadi udahlah, nggak usah wiridan agar ini agar itu dan sebagainya. Baca alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Penuh penghayatan. Praktekkan secara istiqomah. Nanti dalam kehidupan nyata ada perubahan Bapak Ibu. Yaitu tadi, yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata, di saat kita wiridan alhamdulillah penuh penghayatan dan kesadaran, nanti ya yang tadinya begini akan begini, sehingga sudah tidak seperti orang baca ke laut apa gimana, nah kayak ini enggak gitu. Tuh, makanya wiridan itu ya hanya untuk mengagungkan, mensucikan, memuji, mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Nggak usah kebanyakan agar-agar sualu aja, itu belum dibikin. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah itu penuh dengan penghayatan. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nanti di saat kita alhamdulillah, 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 kita memuji Tuhan kita, kita memuji Tuhan kita, maka nanti Tuhan pun akan memuji diri kita. Tuhan yang bertajali akan, nah itu loh, itu timbal balik seperti itu namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita menabur pujian, kita terkoneksi dengan Tuhan kita, kita memuji Tuhan kita, Tuhan kita akan memuji diri kita. Jadi mulailah kurangi agar ini agar itu, mulai dikurangi gitu Bapak Ibu. Agar sualu tambah banyak apa-apa, asal makanya siang-siang seger itu. Tapi kalau wiridan itu harus penuh dengan penghayatan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Waalaikumsalam Rahayu. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Jadi semua itu penuh dengan penghayatan. La ilaha illallah, la ilaha
illallah itu ya tidak ada sesuatu, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan kita, tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan kita, tidak ada yang bisa memberi kita rizki kecuali Tuhan kita. Jadi nanti la ilaha illallahnya kita akan selalu menuju kepada Tuhan kita, bukan kepada makhluknya gitu loh. Tapi kalau kita tidak menghayati, umpama wiridan nih, wiridan kita umpama wiridan agar kaya, nanti kita malah fokus kekayaannya, kita malah terikat atau melekat kepada kekayaan itu, sehingga kehadiran energi ilahi itu seolah-olah nggak kita tangkap itu, malah jadi nggak lillah. Kalau nggak lillah, ujung-ujungnya lelah. Gitu ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi ayo terus kita terkoneksi dengan Tuhan kita, eling, sadar, zikir, sholat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan kita, tidak ada yang bisa memberi kemudorotan, tidak ada yang bisa, ya tidak ada yang bisa lah, tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Tuhan itu sendiri. Kalau selama ini kan mungkin wiridannya kan untuk manifestasi gitu, agar ini, agar itu, agar jelly, swallow, nutrijel. Iya apa enggak Bapak Ibu? Selama ini wiridannya itu agar-agar yang dibaca itu ya bagus banget, tapi rasanya embu. Padahal kesadaran rasanya itu yang sangat mendominasi. Kita membaca umpama tenang, tapi rasanya bingung, kesadarannya bingung. Justru sejatinya kita sedang menarik kebingungan. Jadi perhatikan rasa di saat kita membaca. Memang bacaan-bacaan seperti itu akan merubah getaran vibrasi energi dalam diri kita, akan merubah rasa kita, akan merubah molekul-molekul sistem tubuh kita ini. Molekulnya yang tadinya hitam, kita membaca mungkin putih. Molekul ini nanti akan berubah warna menjadi putih, asal di saat membacanya itu penuh penghayatan. Coba mulai wiridan lagi, cuman penuh dengan penghayatan, tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera.